Makan itu kue di lantai, teriak adik iparku. Suamiku, ibu mertuaku, dan seluruh keluarganya menertawakanku. Mereka tidak tahu, wanita, kampungan, yang mereka hina malam itu, adalah alasan satu-satunya mereka bisa hidup mewah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ballroom Hotel Bintang 5 itu terasa dingin, padahal penuh sesak oleh tawa dan denting gelas. Tiara merapikan letak hijab sederhananya, merasa salah tempat. Kain gamis yang dipakainya terasa terlalu biasa dibanding gaun-gaun berkilauan yang dikenakan para wanita dari keluarga Lukman, suaminya. Malam ini adalah pesta ulang tahun Ayuk, adik iparnya. Pesta yang dirancang untuk pamer, bukan untuk merayakan. Tiara tahu itu. Dia selalu tahu. 10 tahun pernikahannya dengan Lukman telah mengajarinya satu hal, dia adalah penonton. Sosok figuran yang harus ada, tapi tidak boleh bersuara. Dia adalah istri, kampungan, yang beruntung dinikahi Lukman, pria sukses dari keluarga terpandang. Setidaknya, itulah narasi yang selalu didengungkan oleh Ibu Wati, mertuanya. Tiara menelan ludah, tenggorokannya kering. Dia mencari sosok Lukman. Suaminya sedang berada di sudut ruangan, tertawa terbahak-bahak bersama para sepupunya, gelas di tangan. Lukman tidak pernah membelanya. Dia hanya menuntut Tiara untuk memaklumi keluarganya. Tiara, sendirian saja, seorang bibi dari pihak Lukman menyapanya. Suaranya manis, tapi matanya menelanjangi Tiara dari atas ke bawah. Baju kamu sederhana sekali, ya? Lukman tidak memberimu uang belanja? Kasihan. Tiara hanya tersenyum tipis. Saya lebih suka yang nyaman, Tante. Oh, tentu. Nyaman, kata si bibi, lalu tertawa kecil dan berlalu, bergabung dengan gerombolan lain untuk pasti menceritakan betapa kampungan penampilan Tiara. Tiara sudah kebal. Dulu, di awal pernikahan, hinaan seperti itu membuatnya menangis semalaman. Lukman hanya akan berkata, mereka cuma bercanda. Jangan terlalu sensitif. Sekarang, Tiara tidak menangis lagi. Sesuatu di dalam dirinya telah mengeras, menjadi baja dingin. Dia hadir di pesta ini bukan karena dia mau, tapi karena itu adalah bagian dari tugasnya sebagai istri Lukman. Tugas yang akan segera berakhir. Acara puncak akhirnya tiba. Lampu diredupkan. Sebuah kue tart 7 tingkat yang luar biasa mewah didorong ke tengah ruangan. Ayuk, dengan gaun merah menyalanya, berdiri di samping kue, tersenyum manja. Semua orang bertepuk tangan. Setelah sesi tiup lilin dan lagu yang panjang, Ayuk mengambil pisau kue. Potongan pertama, tentu saja untuk ibu tersayang. Ayuk menyerahkan piring pertama kepada Ibu Wati, yang menerimanya dengan ciuman bangga. Potongan kedua, untuk Mas Lukman, kakakku yang paling baik. Lukman maju dan memeluk adiknya. Semua tampak begitu sempurna, seperti keluarga di iklan televisi. Tiara berdiri di pinggir, tak terlihat. Lalu, Ayuk mengangkat piring ketiga. Senyumnya berubah, menjadi seringai yang Tiara kenali betul. Itu senyum jahat. Dan potongan ini, spesial. Untuk kakak ipar kesayanganku, Tiara. Semua mata sontak tertuju pada Tiara. Ruangan mendadak hening. Tiara merasakan firasat buruk. Dia tahu Ayuk tidak pernah menyukainya. Ayuk selalu menganggap Tiara sebagai benalu yang tidak selevel dengan keluarga mereka. Ayuk berjalan ke arah Tiara. Langkahnya dibuat-buat anggun. Dia memegang piring berisi potongan kue coklat yang besar itu. Tiara hanya bisa berdiri mematung, menunggu. Tepat satu langkah di depan Tiara, Ayuk tiba-tiba tersentak seolah tersandung. Gerakannya begitu teatrikal, begitu disengaja. Piring itu terlepas dari tangannya. Tapi kue itu tidak jatuh begitu saja. Ayuk, dengan gerakan cepat, melempar kue itu. Bukan ke baju Tiara. Bukan ke sepatunya, tapi tepat ke lantai marmer yang mengkilap, di depan kaki Tiara. Plah! Suara kue basah menghantam lantai terdengar nyaring di ruangan yang hening. Krim coklatnya sedikit menciprat ke ujung gamis Tiara. Hening. Lalu Ayuk tertawa. Tawa yang dibuat-buat. UPS, jatuh. Serunya, menutup mulutnya dengan tangan yang lentik. Matanya menatap lurus ke mata Tiara, penuh kemenangan dan hinaan. Makan itu kue di lantai, kata Ayuk. Suaranya tidak lagi berbisik, tapi lantang dan jelas, terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Di situ tempat yang pas buat kamu. Waktu seolah berhenti.
Hinaan itu begitu telanjang, begitu kejam. Tiara merasakan pipinya memanas, tapi dia menahan air matanya. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Kemudian, tawa meledak. Bukan hanya tawa Ayub. Ibu Wati tertawa paling keras, memegangi perutnya seolah baru mendengar lelucon terlucu di dunia. Para sepupu, bibi, dan paman, semua yang tadi menatapnya dengan pandangan merendahkan, kini tertawa terbahak-bahak. Tiara mencari mata suaminya, Lukman, dan hatinya hancur berkeping-keping. Lukman tidak membelanya. Lukman tidak menghentikan adiknya. Lukman ikut tertawa. Dia tertawa sambil menepuk-nepuk punggung Ayub, seolah bangga dengan perbuatan adiknya. Sudah, Tiara, ambil saja, Lukman berkata di sela tawanya, suaranya terdengar dari seberang ruangan. Jangan bikin malu, Ayub cuma bercanda. Bercanda. Mereka menyebut penghinaan ini, bercanda. Di tengah riuh tawa itu, sesuatu yang selama ini ditahannya, runtuh. Bukan pertahanannya, bukan harga dirinya, tapi belas kasihnya, kesabarannya, cintanya yang bodoh untuk Lukman. Semuanya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan damai. Tiara menatap kue di lantai. Lalu dia mengangkat wajahnya. Dia menatap Ayub yang masih menyeringai. Dia menatap Ibu Wati yang menyeka air mata tawa. Terakhir, dia menatap Lukman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu berkata apa-apa. Dengan punggung tegak, Tiara berbalik. Dia berjalan. Dia tidak berlari. Dia berjalan dengan langkah mantap dan tenang, melewati lautan tawa yang kejam itu. Dia bisa merasakan puluhan mata menusuk punggungnya. Dia bisa mendengar tawa mereka mulai mereda, digantikan bisik-bisik. Dia tidak peduli. Dia berjalan keluar dari ballroom mewah itu, keluar dari hotel, dan keluar dari kehidupan mereka. Di dalam taksi yang membawanya pergi, Tiara tidak menangis. Dia malah mengeluarkan ponselnya dan mengirim satu pesan singkat kepada asistennya. Siapkan semuanya. Pesta itu belum berakhir. Pesta yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tiara tidak pulang ke rumah besar yang dia tinggali bersama Lukman. Rumah itu dibeli atas nama Lukman, tapi dibayar lunas dengan uang Tiara. Uang yang mereka semua kira adalah gaji besar Lukman sebagai direktur di sebuah perusahaan. Mereka tidak tahu, perusahaan itu adalah milik Tiara. Lukman hanyalah boneka yang dipajang di kursi direktur, sementara Tiara yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Tiara menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan teknologi raksasa itu. Sebuah permintaan konyol dari Lukman di awal pernikahan. Keluargaku tidak akan bisa terima kalau istriku jauh lebih sukses. Sayang, katanya waktu itu. Biarlah mereka tahu aku yang hebat. Itu akan membuat mereka menghargaimu juga. Tiara, yang saat itu buta karena cinta, setuju. Dia pikir dengan mengalah, dia akan mendapatkan cinta dan penerimaan dari keluarga Lukman. 10 tahun, dia keliru. Dia hanya mendapatkan penghinaan. Malam itu, Tiara pergi ke satu-satunya tempat yang menjadi miliknya. Sebuah apartemen Gria Tawang di pusat kota, yang terdaftar atas nama perusahaan induknya, yang bahkan Lukman tidak tahu keberadaannya. Ini adalah bentengnya. Ruang kerjanya yang sesungguhnya. Begitu masuk, dia melepaskan hijabnya dan berganti pakaian. Dia bukan lagi Tiara yang kampungan, dengan gamis sederhana. Dia mengenakan celana kain yang nyaman dan sweater kasmir. Dia menyeduh teh melati, lalu duduk di depan deretan monitor komputernya. Pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa itu tampak berkilauan, tapi Tiara tidak memandangnya. Dia bekerja. Tangannya menari di atas keyboard. Dia memeriksa laporan, mengirim email, dan menggeser sejumlah besar aset. Dia memindahkan semua kepemilikan yang bisa dilacak ke Lukman ke rekening beku. Dia menyiapkan surat pemecatan untuk Lukman. Dia menghubungi tim hukumnya. Semua dilakukan dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada kemarahan, hanya efisiensi yang dingin. 2 jam berlalu. Tepat saat dia selesai menyusun draft email untuk Dewan Direksi, ponsel pribadinya berdering. Ponsel yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Lukman. Nama di layar, Ibu Mertua. Tiara menatap ponsel itu. Dia membiarkannya berdering, memenuhi ruangan yang sunyi itu dengan nadanya yang sumbang. Dia tahu apa yang akan terjadi. Setelah pestanya hancur karena drama, istri kampungan yang tidak tahu diuntung, Ibu Wati pasti menelepon untuk memberikan pelajaran. Dering itu berhenti, lalu berdering lagi. Tiara menarik napas panjang. Dia sudah siap. Dia mengangkat telepon. Halo? Suaranya tenang. Tidak ada, halo, balasan.
Yang ada hanya semburan amarah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya kamu pergi dari pesta adikmu. Kamu mau taruh di mana muka keluarga kami? Suara Ibu Wati melengking tinggi, penuh kebencian. Tiara tidak menjawab. Dia hanya mendengarkan, membiarkan wanita tua itu meluapkan semua bisanya. Kamu itu memang tidak tahu diuntung. Sudah untung dinikahi Lukman, hidup enak, tapi kelakuanmu tetap saja kampungan. Kamu sengaja kan bikin malu Ayub di hari ulang tahunnya? Kamu iri kan lihat Ayub bisa pesta mewah begitu? Tiara hampir tertawa. Pesta mewah. Pesta yang dibayar dengan kartu kredit tambahan dari rekening Lukman. Rekening yang gajinya dibayar oleh Tiara. Saya peringatkan kamu ya, Tiara. Suara Ibu Wati sedikit merendah, menjadi desisan berbahaya. Besok kalau ada acara keluarga lagi, gak usah datang. Bikin malu saja. Kampungan. Itu dia. Kata pamungkasnya. Kampungan. Tiara, yang sedari tadi diam, tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak dilihat oleh siapapun. Senyum yang menandakan akhir dari segalanya. Oke, Bu, jawab Tiara. Suaranya masih tenang, bahkan terdengar ringan. Ada jeda di seberang sana. Ibu Wati jelas tidak menduga respon itu. Dia pasti mengharapkan Tiara menangis, memohon maaf. Oke, Bu, Tiara mengulangi, lebih jelas. Besok aku juga akan hentikan semua cicilan dan transferan bulanan. Hening. Hening yang total. Tiara bisa mendengar suara napas Ibu Wati yang tercekat. Cicilan rumah mewah Ibu Wati. Cicilan mobil sport Ayub. Transferan bulanan, uang jajan, untuk semua keponakan Lukman yang tidak bekerja. Semua itu diatur Tiara melalui sistem payroll gaji Lukman. Apa? Suara Ibu Wati bergetar, tidak lagi melengking. Apa maksudmu? Kamu mengancam Ibu? Saya tidak mengancam, Bu, kata Tiara, suaranya tetap lembut. Saya hanya memberitahu. Ibu bilang saya tidak usah datang lagi ke acara keluarga. Saya menurut. Dan karena saya bukan lagi bagian dari keluarga, saya rasa tidak pantas kalau saya masih membiayai semua kebutuhan keluarga Ibu. Tapi itu uang Lukman. Itu gaji suami saya, teriak Ibu Wati, panik. Benarkah? Tiara tertawa kecil, tawa yang membuat darah Ibu Wati terasa membeku. Kalau begitu, Ibu minta saja langsung ke Lukman besok. Kita lihat apakah gajinya cukup. Tiara, jangan main-main kamu. Apa maksudmu? Maksudku, kata Tiara, berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap kota di bawahnya. Permainannya sudah selesai. Selamat malam, Bu. Tiara, jangan berani kamu tutup tel. Klik. Tiara mematikan telepon itu. Tangannya tidak gemetar. Dia merasa lega. Beban 10 tahun terangkat dari pundaknya. Dia membuka kontaknya. Ibu Wati. Blokir. Ayub. Blokir. Lukman. Jari Tiara berhenti sejenak di atas nama suaminya. Lalu, tanpa ragu, dia menekannya. Blokir. Satu persatu, nama keluarga besar Lukman dia blokir. Ponsel itu kini sunyi. Tiara kembali ke mejanya. Dia membuka email yang sudah dia siapkan. Subjeknya, agenda rapat umum pemegang saham luar biasa, pemberhentian Direktur, Lukman. Dia menekan tombol, kirim. Malam masih panjang, tapi bagi Tiara, fajar baru saja menyingsing. Dia menyesap teh melatinya yang mulai mendingin. Rasanya begitu nikmat. Pagi datang menembus jendela kaca apartemen Gria Tawang itu. Tiara terbangun bukan karena alarm, tapi karena cahaya matahari yang lembut. Dia tidur nyenyak, 8 jam penuh. Itu adalah tidur paling lelap yang dia rasakan dalam 10 tahun terakhir. Dia bangun, menunaikan ibadah salat subuh di atas sajadah yang menghadap pemandangan kota, merasa damai dan utuh. Tidak ada perasaan terburu-buru untuk menyiapkan kemeja Lukman. Tidak ada kecemasan akan omelan Ibu Wati. Hanya ada keheningan. Setelah mandi dan mengenakan pakaian rumah yang nyaman, Tiara membuat sarapan sederhana. Roti gandum panggang dan secangkir teh panas. Dia duduk di meja makannya, menatap ponsel, keluarga, yang sengaja dia letakkan di meja semalam. Baterainya penuh, dan layarnya mati. Semalam dia sudah memblokir semua orang. Penasaran, dia membuka blokir semua nomor itu sekaligus. Seketika itu juga, ponsel itu seolah meledak. Ratusan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab membanjiri layar dalam hitungan detik. Ponsel itu bergetar tanpa henti di atas meja kayu, berisik seperti sarang lebah yang marah. 127 panggilan tak terjawab. 204 pesan teks dan WhatsApp.
Tiara tersenyum tipis. Dia menyeruput tehnya, lalu mulai membaca. Dia membacanya seperti orang membaca koran pagi. Pesan pertama datang dari Ibu Wati, pukul 5 pagi. Tiara, jangan bercanda. Angkat telepon ibu. Uang bulanan ibu belum masuk. Ibu mau arisan pagi ini, bagaimana ibu mau bayar? 1 jam kemudian, pesan dari Ayub. Mbak Tiara, kamu di mana sih? Kartu kreditku ditolak di mal. Sialan, aku lagi mau bayar tas, malu-maluin banget. Kamu apain kartuku? Lalu rentetan pesan dari Lukman, dimulai dengan nada bingung. Sayang, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Aku khawatir. Pesan Lukman berikutnya, 1 jam kemudian, nadanya berubah. Tiara, ada email aneh dari bank. Notifikasi cicilan mobil gagal bayar. Kamu bayar tagihannya kan? Jangan lupa. Lalu kepanikan dimulai. Ibu Wati, pukul 8 pagi. Tiara jawab telepon saya. Listrik rumah ibu bunyi. Katanya mau diputus. Tagihan belum dibayar. Kamu mau ibu mati gelap-gelapan? Hah? Ayub, pukul 8:30. Gila kamu ya. Bukan cuma kartu kredit. Butikku didatangi orang bank. Katanya sewa rukonya nunggak 3 bulan. Itu kan urusan Mas Lukman. Kamu pasti yang bikin ulah. Dan akhirnya, pesan dari Lukman, 10 menit yang lalu. Suara kepanikan murni. Tiara, aku mohon kamu di mana? Aku tidak bisa masuk ke kantorku. Kartu aksesku diblokir. Aku dipecat? Ini ada apa? Ini semua pasti salah paham. Sayang, tolong aku. Tolong angkat teleponnya. Aku minta maaf soal semalam. Aku akan marahi Ayub. Aku janji. Tapi tolong, angkat teleponnya. Tiara meletakkan ponsel itu. Dia sudah selesai membaca. Dia tidak merasakan apa-apa selain kelegaan. Seperti membersihkan luka yang sudah lama bernanah. Sakit sesaat, tapi setelah itu bersih. Mereka semua panik. Seluruh dunia mereka yang dibangun di atas kemewahan palsu, runtuh dalam semalam. Dan mereka baru sadar, pilar yang menopang kemewahan itu bukanlah Lukman, direktur hebat yang mereka banggakan. Pilarnya adalah Tiara, istri, kampungan, yang mereka hina-hina. Tiara menghabiskan rotinya. Dia lalu bangkit, berjalan ke kamar tidurnya. Dia membuka lemari pakaian yang berbeda. Bukan lemari berisi gamis sederhana. Ini adalah lemari berisi deretan setelan kerja tajam, blus sutra, dan rok pensil berkelas. Dia memilih setelan blazer berwarna biru navy yang tegas, memadukannya dengan kemeja putih bersih. Dia lalu mengenakan hijab satin berwarna senada, melilitnya dengan gaya profesional yang elegan. Wajahnya yang tanpa riasan tebal kini tampak segar dan berwibawa. Dia mematut dirinya di cermin. Yang menatap balik bukanlah Tiara si istri penurut. Yang menatapnya adalah Tiara, sang direktur utama. Dia mengambil tas kerjanya, bukan ponsel, keluarga, yang masih bergetar di meja makan. Dia mengambil ponsel bisnisnya. Ponsel yang sunyi, yang hanya berisi pesan dari asistennya. Selamat pagi, Bu. Ruang rapat sudah disiapkan. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan dimulai tepat jam 10 pagi. Saya sedang dalam perjalanan, ketik Tiara. Dia berjalan keluar dari apartemennya, menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lobi. Sopir perusahaan sudah menunggunya. Saat dia melangkah masuk ke dalam mobil sedan hitam mewah, ponsel, keluarga, di atas meja makannya, mati kehabisan baterai. Perjalanan menuju kantor pusat adalah perjalanan menembus kenangan. Gedung pencakar langit yang menjulang di depannya itu adalah mimpinya. Bangunan itu bernama Nusantara Tower, dan di puncaknya, terpasang logo perusahaan teknologi miliknya, Jaya Mandiri Teknika. Sebuah nama yang tidak diketahui publik sebagai miliknya. Semua ini dimulai bukan dari kekayaan. Tiara adalah anak yatim piatu dari panti asuhan, yang otaknya cemerlang. Dia mendapatkan beasiswa penuh di universitas teknologi terbaik. Saat mahasiswa lain sibuk bergaul, Tiara sibuk di laboratorium, merancang sebuah algoritma sistem keamanan data yang revolusioner. Dia lulus dengan pujian tertinggi dan mendirikan perusahaan rintisannya dari sebuah kamar kos sempit. Dia adalah otaknya, dia adalah pemrogramnya, dia adalah segalanya. Lalu dia bertemu Lukman. Lukman saat itu hanyalah seorang staf pemasaran junior di salah satu perusahaan klien pertama Tiara. Lukman tampan, pandai bicara, dan berasal dari keluarga yang terpandang. Dia terpesona pada Tiara, bukan pada kecantikannya, tapi pada isi kepalanya. Atau lebih tepatnya,
pada potensi uang yang bisa dihasilkan isi kepala itu. Tiara, yang seumur hidupnya haus akan kasih sayang dan sebuah keluarga, jatuh cinta. Dia dibutakan oleh pesona Lukman dan janji akan sebuah keluarga besar yang akan menerimanya. Mereka menikah. Tepat saat perusahaan Tiara meledak dan mendapatkan suntikan dana investor asing miliaran dolar. Masalah dimulai saat itu. Ibu Wati dan Ayuk, yang mendengar menantunya kini kaya raya, mulai merendahkannya. Orang kaya baru, bisik mereka. Asal-usulnya tidak jelas. Kampungan tapi banyak uang. Lalu Lukman datang dengan sebuah proposal. Sayang, katanya suatu malam, dengan nada membujuk. Keluargaku itu tipe orang lama. Mereka tidak bisa terima kalau istri jauh lebih hebat dari suami. Mereka malu. Dan karena mereka malu, mereka jadi jahat sama kamu. Jadi aku harus bagaimana, Mas? Tanya Tiara, naif. Bagaimana kalau, untuk sementara ini, kita bilang saja ini perusahaan kita bersama. Tapi aku yang jadi direktur utamanya. Biar mereka lihat aku yang memimpin. Kalau mereka menghormatiku, mereka pasti akan menghormati istriku. Kamu tetap bekerja seperti biasa, dari rumah. Kamu tetap otaknya. Aku hanya wajahnya di depan. Tiara, demi cinta dan penerimaan, setuju. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Sementara, menjadi, selamanya. Tiara menyerahkan kursi direktur utama kepada Lukman. Dia menjadi, istri di rumah, yang kebetulan, membantu-bantu, suaminya. Gaji Lukman yang tertera di slip gajinya, adalah angka fantastis yang ditetapkan oleh Tiara sendiri. Uang itu adalah uang Tiara, yang disalurkan melalui rekening Lukman untuk membiayai segalanya. Rumah Ibu Wati, mobil sport Ayuk, butik Ayuk yang terus merugi, liburan mewah para keponakan. Semuanya. Lukman, sang boneka, perlahan mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Dia mulai merasa dialah sang jenius. Dia mulai ikut memandang rendah Tiara, sama seperti keluarganya. Dia menikmati pujian sebagai CEO muda berbakat, sementara istrinya, si pemilik asli, dilempari kue di lantai. Lamunan Tiara buyar saat mobil berhenti dengan mulus di lobi utama Nusantara Tower. Pintu dibukakan oleh petugas keamanan. Saat Tiara melangkah keluar, semua karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Tiara. Mereka semua tahu siapa dia. Di dalam gedung ini, dia bukanlah istri, kampungan. Dia adalah pemilik. Sang pendiri jenius yang misterius, yang hanya dikenal oleh lingkaran dalam perusahaan. Lukman hanyalah wajah publik yang bodoh, yang akan segera dicopot. Tiara melangkah masuk ke lift eksekutif. Lift itu membawanya langsung ke lantai 50, lantai Dewan Direksi. Saat pintu lift terbuka, asisten pribadinya, Ranti, sudah menunggu. Ranti adalah wanita muda cerdas yang direkrut Tiara langsung, dan satu-satunya yang tahu 100% kebenaran situasinya. Semua sudah siap, Bu, kata Ranti, suaranya mantap. Dewan Direksi dari Singapura dan London sudah terhubung secara virtual. Tim legal sudah siap dengan dokumennya. Bagaimana dengan dia? Tanya Tiara. Ranti tersenyum tipis. Pak Lukman membuat keributan di lobi bawah. Dia memaksa naik, tapi kartu aksesnya sudah tidak berfungsi. Satpam sedang menanganinya. Bagus, kata Tiara dingin. Biarkan dia menunggu. Jangan biarkan dia naik. Jangan biarkan dia mengganggu rapat ini. Baik, Bu. Ranti membukakan pintu kaca buram menuju ruang rapat utama. Di dalam, beberapa kepala divisi sudah duduk. Di layar-layar besar di dinding, wajah-wajah para investor asing menatap serius. Tiara melangkah masuk. Semua orang di ruangan itu berdiri. Dia mengambil tempat duduk di kursi utama, di ujung meja. Selamat pagi, suara Tiara terdengar jelas dan tenang, memenuhi ruangan. Mari kita mulai rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Agenda pertama, pemberhentian Saudara Lukman dari jabatannya sebagai Direktur Utama, efektif segera. Kekacauan di rumah Ibu Wati pagi itu sudah mencapai puncaknya. Rumah yang biasanya tenang di pagi hari, kini riuh seperti pasar. Ayuk menangis meraung-raung di sofa ruang tamu, riasannya luntur, penampilannya jauh dari glamour biasanya. Ibu Wati mondar-mandir di depannya, tangannya gemetar memegang ponsel yang kini mati total kehabisan baterai. Dia sudah mencoba menelepon Tiara dan Lukman ratusan kali, tapi tak ada satupun yang tersambung. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu, jerit Ayuk di sela tangisnya. Dia pasti yang menyabotase butiku. Dia iri. Dia dengki. Diam kamu, Ayuk, bentak Ibu Wati,
kepanikannya membuatnya lebih galak. Ini bukan cuma butikmu. Ini listrik rumah ibu. Ini kartu kredit ibu. Semuanya diblokir. Bagaimana ibu mau ke arisan? Apa kata teman-teman ibu nanti? Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka. Lukman masuk. Tapi ini bukan Lukman yang biasa mereka lihat. Bukan Lukman sang direktur sukses dengan setelan rapi dan senyum penuh percaya diri. Ini adalah Lukman yang hancur. Kemejanya kusut, keluar dari celana. Dasinya miring. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah liar. Dia tampak seperti orang yang baru saja berlari maraton dikejar hantu. Dia baru saja mengalami penghinaan terbesar dalam hidupnya. Setelah gagal menghubungi Tiara dan kantor, dia nekat pergi ke Nusantara Tower. Dia mencoba menerobos masuk, berteriak-teriak memanggil nama Tiara dan para petinggi perusahaan. Dia diseret keluar oleh 4 orang satpam, disaksikan puluhan karyawan yang biasa menunduk hormat padanya. Dia diusir seperti pengemis dari gedung miliknya sendiri. Mas Lukman, pekik Ayub, melihat kakaknya. Mas, ini bagaimana? Kartu kreditku ditolak. Butikku mau disita. Perempuan itu, desis Ibu Wati, matanya menyala. Pasti dia yang berbuat ini. Dia mengancam ibu semalam. Kurang ajar. Dia mau mematikan rezeki suaminya sendiri. Istri durhaka. Lukman tidak menjawab. Dia berjalan melewati mereka, langkahnya berat, dan menjatuhkan dirinya di sofa. Dia menatap kosong ke meja kopi di depannya. Mas, jawab aku. Ayub mengguncang-guncang lengan Lukman. Telepon istrimu itu. Suruh dia berhenti main-main. Ceraikan saja dia, Mas. Cari perempuan lain yang lebih tahu diri. Ibu Wati mengangguk setuju. Benar kata Ayub. Ceraikan dia. Perempuan kampungan tidak tahu diuntung. Tapi suruh dia kembalikan dulu semuanya. Jangan seenaknya dia ambil uang kamu. Uang aku. Uang kamu. Kepala Lukman berdenging. Dia teringat sesuatu. Sesuatu yang selama ini dia abaikan, dia anggap remeh. Dia teringat 10 tahun lalu, saat Tiara setuju menyembunyikan identitasnya. Mas yang jadi wajahnya, ya, kata Tiara lembut. Aku di belakang saja. Yang penting, kita keluarga. Dia teringat setiap kali ada rapat penting dengan investor asing. Dia akan gugup setengah mati karena tidak mengerti istilah-istilah teknis yang rumit. Malam sebelumnya, Tiara akan duduk di sampingnya, membuatkan catatan poin-poin. Bilang saja begini, Mas, Tiara akan menjelaskan dengan sabar. Tekankan soal skalabilitas algoritma blockchain kita. Investor suka itu. Lukman hanya menghafal, seperti Beo. Ketika rapat sukses, dialah yang menerima pujian. Dia teringat setiap kali menandatangani kontrak besar. Selalu ada pesan titipan dari Tiara. Mas, nanti kalau ketemu Pak Hartono, pastikan klausul 5B soal intelektual properti jangan diubah. Itu penting sekali. Itu intinya. Lukman hanya menurut. Dia tidak pernah benar-benar membaca dokumen setebal itu. Dia hanya tahu di mana harus membubuhkan tanda tangan. Dia teringat betapa mudahnya semua ini. Gaji miliaran rupiah masuk ke rekeningnya. Padahal, dia tahu di dalam hatinya, pekerjaan yang dia lakukan tidak sebanding dengan itu. Dia lebih banyak bermain golf dengan klien, menghadiri pesta, dan menikmati statusnya sebagai CEO muda. Pekerjaan sesungguhnya, strategi, inovasi, negosiasi alot, semua dikerjakan Tiara dari ruang kerjanya di rumah. Selama ini, dia pikir Tiara melakukannya karena cinta. Dia pikir Tiara adalah istri penurut yang bodoh. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya seperti palu godam. Tiara tidak bodoh. Tiara adalah sang jenius. Tiara adalah otaknya. Tiara adalah Jaya Mandiri Teknika. Dan dia hanyalah boneka. Parasit. Pria bodoh yang ikut menertawakan istrinya saat dilempari kue di lantai. Mas, kamu kenapa diam saja? Suara Ayub mulai ketakutan. Lukman mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi kosong kini terisi oleh teror yang sesungguhnya. Teror saat menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Uangnya. Bisik Lukman, suaranya serak. Iya, uang kamu, sahut Ibu Wati tidak sabar. Lukman tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti tangisan. Bukan itu bukan uangku. Ibu Wat dan Ayub terdiam. Apa maksudmu? Tanya Ibu Wati, firasatnya mulai sangat buruk. Itu semua uangnya, kata Lukman, menatap ibunya dengan pandangan nanar. Perusahaan itu, rumah ini, mobil Ayub, butik kamu.
gaji Mas. Semuanya itu punya Tiara. Hening. Tidak mungkin, pekik Ayub. Dia kan cuma lulusan, tidak jelas. Dia kampungan. Dia jenius, potong Lukman, suaranya getir. Dan kita selama ini hidup dari uang perempuan, kampungan, yang kita hina-hina. Ayub memucat. Ibu Wati terhuyung dan terduduk di samping Lukman. Gengsi, kesombongan, dan kebanggaan keluarganya runtuh seketika. Mereka sadar. Kartu truf telah dimainkan. Dan mereka tidak memegang kartu apa-apa. Kita harus minta maaf, bisik Lukman, panik. Kita harus cari dia. Kita sujud di kakinya kalau perlu. Ibu Wati, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatap nanar ke lantai marmer rumahnya. Rumah yang cicilannya, baru saja dia sadari, mungkin sudah berhenti dibayar. Butuh waktu 3 hari bagi Lukman untuk akhirnya bisa menemukan Tiara. 3 hari itu terasa seperti neraka. Ponselnya terus-menerus berdering, bukan dari Tiara, tapi dari bank, penagih utang, dan rekan-rekan bisnis yang kebingungan. Berita pemecatannya sudah menyebar seperti api. Lukman dipecat dari Jaya Mandiri Teknika, menjadi tajuk berita di beberapa portal bisnis. Dia mencoba mencari Tiara di semua tempat yang dia tahu. Rumah teman-temannya, butik-butik yang dulu sering mereka datangi, meski Tiara hanya membeli gamis sederhana, bahkan panti asuhan tempat Tiara dibesarkan. Tiara tidak ada di mana-mana. Dia tidak tahu soal apartemen Gria Tawang itu. Akhirnya, dalam keputusasaan, dia menghubungi Ranti, asisten pribadi Tiara. Tentu saja, panggilannya ditolak. Namun, 1 jam kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Lukman. Bukan dari Ranti, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Firma hukum Adiwijaya Partners. Besok, jam 10 pagi. Jangan terlambat. Hanya itu. Tapi Lukman tahu, ini adalah panggilannya. Keesokan paginya, Lukman datang ke gedung firma hukum paling bergengsi dan paling mahal di ibu kota. Dia datang sendirian, mengenakan setelan terbaiknya yang tersisa, mencoba mengembalikan sisa-sisa wibawanya. Tapi dia tetap terlihat kacau. Dia diantar ke sebuah ruang rapat di lantai atas. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu ek yang panjang dan jendela besar yang menghadap kota. Dan di sana, di ujung meja, Tiara duduk. Lukman hampir tidak mengenalinya. Tiara mengenakan blazer hitam yang pas di badan, hijabnya tertata rapi dan profesional. Wajahnya tenang, matanya dingin. Dia memancarkan aura kekuasaan yang tidak pernah Lukman lihat sebelumnya. Di sampingnya duduk 2 orang pengacara, 1 pria tua yang tampak berwibawa, dan 1 wanita muda yang sibuk dengan laptopnya. Duduk, kata Tiara. Suaranya bukan lagi suara lembut istrinya, tapi suara seorang pemimpin yang memberi perintah. Lukman menarik kursi di ujung meja yang berlawanan, merasa kecil. Tiara, sayang dengarkan aku, Lukman memulai, suaranya memelas. Aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Soal pesta itu, aku salah. Aku seharusnya membelamu. Ayub dan ibu juga salah. Aku akan marahi mereka. Aku akan suruh mereka minta maaf padamu. Saya tidak tertarik mendengar permintaan maaf Anda, Pak Lukman. Tiara memotong, suaranya tajam. Dia tidak memanggilnya, Mas. Dia memanggilnya, Pak Lukman. Jantung Lukman mencelos. Pengacara tua di samping Tiara, Pak Adiwijaya, berdeham. Pagi, Pak Lukman. Saya mewakili klien saya, Ibu Tiara. Kita di sini untuk membahas beberapa hal agar efisien. Pak Adiwijaya mendorong setumpuk dokumen ke tengah meja. Yang pertama, katanya sambil membuka dokumen pertama. Surat cerai. Ibu Tiara menggugat cerai Anda dengan alasan mari kita lihat perbedaan yang tidak terdamaikan, dan tekanan psikologis akibat perlakuan keluarga. Cerai? Lukman terkejut, meski dia seharusnya sudah menduganya. Tiara, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini. 10 tahun, sayang. Masa kamu lupakan begitu saja? Mata Tiara akhirnya menatap lurus ke mata Lukman. 10 tahun saya mengalah, Lukman. 10 tahun saya dihina. 10 tahun saya membiayai keluarga yang menertawakan saya. Dan di mana kamu saat saya dilempari kue? Kamu ikut tertawa. Jadi, jangan bicara soal 10 tahun padaku. Lidah Lukman keluh. Kita lanjut, kata Pak Adiwijaya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyodorkan dokumen kedua. Ini adalah daftar aset. Seperti yang Anda tahu, semua aset utama,
termasuk perusahaan Jaya Mandiri Teknika, Nusantara Tower, dan beberapa properti lainnya, adalah murni milik Ibu Tiara, didirikan jauh sebelum pernikahan. Anda tidak punya hak apa-apa atas itu. Tapi aku direkturnya, bantah Lukman lemah. Mantan direktur, koreksi si pengacara wanita muda. Anda diberhentikan secara sah oleh rapat umum pemegang saham karena dianggap tidak kompeten dan merugikan perusahaan. Semua fasilitas Anda, termasuk gaji dan tunjangan, sudah dihentikan pertanggal rapat. Lukman bersandar di kursinya, napasnya sesak. Dan sekarang, kata Pak Adi Wijaya, nadanya menjadi lebih berat. Kita sampai ke bagian yang paling menarik. Utang piutang. Utang apa? Tanya Lukman, bingung. Selama 10 tahun, klien saya, atas nama cinta yang disalahgunakan, telah menyalurkan dana yang sangat besar untuk membiayai gaya hidup Anda dan keluarga Anda. Dana yang disamarkan sebagai gaji Anda, yang jelas-jelas jauh melampaui standar industri untuk posisi yang Anda pegang. Pengacara wanita itu memutar layar laptopnya ke arah Lukman. Sebuah spreadsheet rumit terbuka. Ini, kata Tiara, akhirnya bersuara lagi. Suaranya dingin mematikan. Adalah tagihannya. Di layar itu tertera daftar yang panjang. Cicilan rumah Ibu Wati. Mobil sport Mercedes-Benz untuk Ayuk. Modal butik Ayuk, yang terus merugi dan disuntik dana. Biaya liburan keliling Eropa untuk keluarga besar. Uang sekolah keponakan-keponakanmu di sekolah internasional. Tagihan kartu kredit tanpa batas yang kamu berikan pada ibu dan adikmu. Semua ada di sana, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Semua ini, lanjut Tiara, diambil dari rekening pribadi saya, disalurkan melalui rekening perusahaan ke rekening gaji kamu, lalu kamu bagikan ke mereka seolah itu uang hasil jerih payahmu. Seolah itu uangmu. Lukman menatap angka di bagian paling bawah layar. Angka totalnya. Matanya membelalak ngeri. 50 miliar rupiah, kata Tiara, mengkonfirmasi ketakutannya. Saya tidak meminta ganti rugi atas penghinaan. Saya tidak meminta ganti rugi atas 10 tahun saya yang terbuang. Saya hanya meminta uang saya kembali. Itu tagihan untuk semua fasilitas yang kamu dan keluargamu nikmati selama ini. Pak Adi Wijaya tersenyum tipis. Tentu saja, kami tahu Anda tidak mungkin membayarnya tunai, Pak Lukman. Aset Anda satu-satunya, rumah yang Anda tinggali sekarang, itu pun dibeli dengan uang klien saya. Jadi, kami akan menyitanya sebagai pembayaran awal. Tiara. Lukman memohon, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu tidak bisa lakukan ini. Aku suamimu. Kamu bukan lagi suamiku, kata Tiara. Kamu adalah mitra bisnis yang buruk. Dan sekarang, waktunya audit. Lukman menatap tumpukan dokumen di depannya. Surat cerai. Surat pemecatan. Surat tagihan 50 miliar. Dia tidak bisa bernapas. Ruangan mewah itu terasa berputar. Udara terasa habis. Dia mencengkeram tepi meja kayu yang kokoh itu. Lalu, di depan istrinya yang menatapnya dengan dingin, dan di depan tim pengacaranya yang tersenyum profesional, Lukman Prakasa, sang mantan CEO, pingsan di tempat. Lukman tidak ingat bagaimana dia keluar dari gedung firma hukum itu. Dia hanya ingat tatapan dingin Tiara dan senyum profesional Pak Adi Wijaya. Pingsannya hanya berlangsung beberapa detik, tapi malunya terasa selamanya. Petugas keamanan firma hukum itu yang membantunya berdiri, bukan untuk menolong, tapi untuk mengantarnya keluar lobi. Dia pergi dari sana sebagai pria yang hancur. Berita di dunia bisnis tidak membutuhkan waktu lama. Dalam 24 jam, semua portal berita finansial merilis cerita yang sama. Jaya Mandiri Teknika mengganti CEO. Artikel-artikel itu awalnya standar, menyebut perbedaan visi. Namun, tak lama kemudian, cerita yang sesungguhnya bocor. Sumber-sumber anonim dari dalam perusahaan, mungkin atas persetujuan Tiara, mulai berbicara. Mereka menceritakan tentang seorang direktur boneka yang tidak kompeten, yang 10 tahun ini hidup di atas genialitas istrinya. Mereka menceritakan tentang Nyonya X, pendiri misterius yang selama ini bersembunyi di balik layar, yang ternyata adalah istri yang sama. Kisah, kue di lantai, yang memicu segalanya, entah bagaimana ikut tersebar, menjadi bumbu penyedap yang memalukan. Lukman, Ibu Wati, dan Ayuk menjadi bahan tertawaan nasional. Bukan hanya dipecat, Lukman kini di blacklist oleh seluruh industri. Tidak ada yang mau mempekerjakan penipu yang menumpang hidup pada istri jeniusnya. Kehancuran sosial Ibu Wati terjadi di tempat yang paling dia cintai, arisan sosialita. Siang itu, dia nekat datang. Dia masih berusaha memakai tas bermereknya,
Wajahnya dipoles riasan tebal untuk menutupi pucatnya. Dia butuh pinjaman. Dia harus menjaga mukanya. Saat dia masuk restoran mewah tempat arisan, musik berhenti. Semua teman-temannya, para wanita yang dulu menjilatnya dan memuji-muji kesuksesan Lukman, kini menatapnya dengan pandangan jijik bercampur geli. "Loh, Wati, kok masih berani datang?" sindir Nyonya Rini, saingan beratnya. "Aku kira kamu lagi sibuk pindahan? Katanya rumah kamu yang mewah itu mau disita bank." Wajah Ibu Wati memerah. "Jaga mulut kamu, Rin. Itu semua fitnah." "Fitnah?" Nyonya Rini tertawa, diikuti yang lain. "Fitnah bagaimana? Satu Jakarta juga sudah tahu. Suami kamu itu direktur palsu. Kamu dan anak-anakmu itu parasit. Hidup dari uang menantu, kampungan, yang kalian tindas." Seseorang melemparkan koran bisnis ke meja. Wajah Lukman ada di sana, di bawah judul, CEO Boneka dan Istri Jenius di balik layar. "Kami sudah sepakat," kata ketua arisan dengan dingin. "Kami tidak bisa menerima anggota yang punya utang 50 miliar dan reputasi buruk. Silakan keluar, Bu Wati. Anda mencemari tempat ini." Ibu Wati diusir. Dia berjalan keluar restoran dengan sisa-sisa harga dirinya yang hancur berkeping-keping, diiringi tawa dan blitz ponsel teman-temannya yang mengabadikan momen itu. Bagi Ayub, karma datang dalam bentuk yang berbeda. Tunangannya, seorang pria dari keluarga kaya yang dijodohkan dengannya, menelepon. "Bukan untuk menghibur. Kita putus," katanya singkat. "Apa? Kamu putusin aku gara-gara gosip murahan itu?" jerit Ayub. "Murahan? Ayub, keluargaku hampir saja berbisnis dengan keluargamu. Untung kami tahu tepat waktu. Ayahku bilang, keluargamu itu penipu. Aku tidak sudi punya mertua penipu dan adik ipar, ya. Kamu tahu kan? Yang butiknya bangkrut dan barangnya ternyata banyak yang KW." Telepon ditutup. Bersamaan dengan itu, debt collector yang sesungguhnya datang ke butiknya. Mereka tidak hanya menagih sewa, mereka menyita seluruh isi butik untuk membayar utang modal yang tidak pernah Ayub cicil. Ayub mencoba menyelamatkan tas-tas mewahnya, tapi dia baru sadar. Sebagian besar tas yang dia banggakan itu palsu. Dia membelinya untuk menipu teman-temannya, agar uang modal dari Tiara bisa dia pakai untuk foya-foya. Kini, asetnya yang tersisa hanyalah tas-tas palsu yang tidak ada harganya. Puncaknya adalah seminggu kemudian. Surat penyitaan resmi datang untuk rumah Ibu Wati dan rumah yang ditinggali Lukman. Kedua properti itu atas nama Tiara, atau dibeli dengan uang Tiara yang bisa dilacak dengan jelas. Mereka diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah. Lukman, Ibu Wati, dan Ayub, tiga manusia yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini berdiri di pinggir jalan dengan beberapa koper berisi pakaian. Mereka tidak punya tempat tujuan. Semua kerabat yang dulu sering berpesta bersama mereka, kini tidak ada yang mengangkat telepon. Malam itu, mereka terpaksa menyewa. Dengan sisa-sisa uang tunai yang dimiliki Ibu Wati, mereka hanya bisa mendapatkan satu tempat. Sebuah rumah kontrakan petak sempit di gang becek di pinggiran kota. Tempat yang panas, pengap, dan berisik. Tepat seperti latar belakang, kampungan, yang selalu mereka gunakan untuk menghina Tiara. Kehidupan di rumah kontrakan adalah neraka. Ibu Wati, yang terbiasa dilayani, kini harus berurusan dengan pompa air yang sering mati dan dinding yang lembab. Ayub, sang putri manja, harus tidur di kasur busa tipis di lantai, berbagi kamar sempit dengan ibunya. Lukman lebih banyak diam, duduk di teras sempit, menatap kosong keselokan di depan rumah. Dia hancur. Setelah 2 minggu makan nasi dengan lauk seadanya, uang mereka habis. Kelaparan adalah motivator yang kuat. Kebanggaan dan gengsi luntur dengan cepat saat perut keroncongan. "Kita tidak bisa begini terus," desis Ibu Wati suatu sore, suaranya parau. Dia baru saja bertengkar dengan tetangga karena rebutan jemuran. Ayub, yang sedang memencet jerawat di depan cermin pecah, menimpali. "Ini semua gara-gara Mas Lukman. Kenapa kamu bodoh sekali sih, Mas? Kenapa kamu tidak bisa bujuk istrimu itu?" Lukman tidak menjawab. Dia sudah mati rasa. "Diam kamu, Ayub," bentak Ibu Wati. "Menyalahkan dia tidak akan membuat kita kenyang. Cuma ada satu cara. Kita harus menemui Tiara." "Menemui dia?" Ayub mencibir. "Dia memblokir kita. Dia membenci kita." "Dia mungkin membenci kita," kata Ibu Wati licik, matanya menyipit. "Tapi dia tidak bisa lari dari kita. Ibu tahu di mana kantornya. Nusantara Tower. Kita akan ke sana. Kita akan menunggunya." "Terus apa?"
Kita mau apa? Kita akan minta maaf, kata Ibu Wati, menelan ludahnya yang terasa pahit. Kita akan memohon. Kita akan bersujud kalau perlu. Apapun. Apapun asal kita bisa keluar dari tempat jahanam ini. Ayuk gemetar. Bersujud pada Tiara? Si kampungan itu? Tapi bayangan harus mencuci baju sendiri di kamar mandi umum membuatnya bergidik. Baik. Baik, ayo kita lakukan. Keesokan paginya, Ibu Wati dan Ayuk mengumpulkan sisa uang mereka untuk naik angkutan umum ke pusat kota. Mereka tiba di lobi Nusantara Tower yang megah, lobi yang sama yang pernah mereka masuki dengan angkuh untuk makan siang bersama Lukman. Kini, mereka datang dengan pakaian lusuh. Baju yang mereka pakai sudah 2 hari belum diganti. Rambut Ayuk lepek, dan wajah Ibu Wati penuh kekalutan. Mereka mencoba masuk, tapi langsung dihentikan oleh satpam yang tegap. Maaf, Ibu. Ada keperluan apa? Kami mau bertemu Ibu Tiara, kata Ibu Wati, mencoba terdengar berwibawa. Sudah ada janji? Dia menantu saya. Dia keluarga saya. Satpam itu menatap mereka dari atas ke bawah. Dia sudah mendapat instruksi khusus. Foto Ibu Wati dan Ayuk sudah disebar ke seluruh tim keamanan. Ibu Tiara sedang sibuk. Silakan buat janji lewat sekretarisnya. Kami tidak mau pergi. Kami akan tunggu di sini, teriak Ayuk. Satpam itu tidak membentak. Dia hanya berdiri diam, menghalangi jalan. Ibu Wati dan Ayuk terpaksa menunggu di area lobi luar, di dekat pintu putar, tempat lalu lalang orang. Mereka berdiri di sana selama berjam-jam. Pagi berganti siang. Siang berganti sore. Mereka kepanasan, haus, dan dilihati dengan aneh oleh karyawan yang lewat. Tepat pukul 5 sore, saat jam pulang kantor, kerumunan orang mulai membanjiri lobi. Dan di antara mereka, sosok itu muncul. Tiara. Dia berjalan didampingi asistennya, Ranti, dan 2 orang pengawal pribadi. Dia mengenakan setelan kerja berwarna krem yang elegan, hijabnya yang senada tampak bersinar di bawah lampu lobi. Dia berjalan dengan aura kekuasaan dan ketenangan. Itu dia, pekik Ibu Wati, matanya liar. Sebelum satpam sempat bereaksi, Ibu Wati dan Ayuk menerobos barikade, berlari ke arah Tiara. Tiara. Ibu Wati tidak membuang waktu. Dia melakukan persis seperti yang dia rencanakan. Dia menjatuhkan diri ke lantai, bersujud, dan memeluk kaki Tiara. Tiara. Nak. Maafkan Ibu, Nak. Ibu Wati menangis meraung-raung, air mata dan ingusnya bercampur di lantai marmer yang bersih. Ibu hilaf. Ibu salah. Ampuni Ibu. Ayuk, melihat ibunya bersujud, ikut panik dan berlutut. Mbak Tiara, maafkan Ayuk. Ayuk janji tidak akan jahat lagi. Tolong, Mbak, kami bisa mati kelaparan. Tolong kembalikan semuanya, sedikit saja. Lobi yang ramai itu mendadak hening. Semua karyawan berhenti, berbalik, dan menonton drama yang memalukan itu. Ponsel-ponsel mulai terangkat, merekam. Tiara berhenti berjalan. Dia tidak terkejut. Dia menatap ke bawah, ke puncak kepala ibu mertua dan adik iparnya yang kini bersujud di kakinya, memegangi sepatunya yang mahal. Dia membiarkan mereka menangis selama beberapa detik. Lalu dia berbicara. Suaranya pelan, tapi dingin dan jelas. Bu, katanya. Ibu Wati mengangkat wajahnya, penuh harapan. Dulu, lanjut Tiara, Ibu bilang saya kampungan. Ibu salah, Nak. Ibu tarik. Diam, Tiara memotong, dan Ibu Wati langsung terdiam. Ibu bilang saya kampungan. Tapi setidaknya, orang, kampungan, punya harga diri. Ibu punya. Wajah Ibu Wati pucat pasi. Tiara menarik kakinya perlahan dari pelukan Ibu Wati. Dia menatap Ayuk yang gemetar ketakutan. Dan kamu, Ayuk, kamu bilang, tempat saya yang pantas adalah di lantai, memakan kue dari lantai. Tiara melihat sekeliling lobi yang mengkilap. Dia lalu menatap 2 wanita yang tergeletak di lantai itu. Tiara melangkah melewati mereka. Dia bahkan tidak sudi menyentuh mereka. Dia berhenti sejenak di samping kepala satpam yang kini berdiri tegang. Pak Satpam, kata Tiara, suaranya kembali normal, seolah sedang memesan kopi. Tolong bersihkan lantainya. Ada sampah. Tiara tidak menoleh lagi. Dia terus berjalan lurus keluar lobi, hijabnya berkibar anggun, masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya. Di belakangnya, Ibu Wati dan Ayuk ditinggal tergeletak di lantai, di tengah tatapan ratusan orang dan kilatan kamera ponsel. Kali ini, mereka yang menjadi bahan tontonan. Mereka yang menjadi sampah di lantai.
Waktu adalah penyembuh sekaligus juri. 6 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di lobi Nusantara Tower. 6 bulan sejak Tiara membersihkan sampah dari hidupnya. Bagi sebagian orang, 6 bulan hanyalah perputaran kalender. Bagi Tiara, itu adalah era kebangkitan. Perceraiannya dengan Lukman berjalan mulus. Tanpa uang untuk menyewa pengacara yang sebanding, dan dengan setumpuk bukti utang dan skandal yang tak terbantahkan, Lukman tidak punya pilihan selain menandatangani semua surat, termasuk surat yang melepaskan haknya atas harta Gono Gini, karena memang tidak ada Gini miliknya. Semuanya adalah Gono milik Tiara. Perusahaan Jaya Mandiri Teknika, yang sempat goyah sesaat karena berita pemecatan CEO-nya, kini meroket lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa boneka yang harus diurus, Tiara mengambil alih kemudi secara penuh dan terbuka. Dia tidak lagi bersembunyi di balik layar. Wajahnya, dengan hijab elegan yang selalu membingkai senyum tenangnya, kini menghiasi berbagai media bisnis. Dia bukan lagi Nyonya X yang misterius. Dia adalah Tiara, sang arsitek teknologi yang brilian. Dia memimpin perusahaan dengan filosofi baru, transparansi dan dampak. Dia meluncurkan 2 proyek besar. Pertama, sistem keamanan siber baru yang merevolusi perbankan digital di Asia Tenggara. Kedua, dia memindahkan sebagian besar divisi manufaktur kembali ke Indonesia, membuka ribuan lapangan kerja di kota-kota kecil, memberdayakan ekonomi lokal. Langkah ini membuatnya dihormati, tidak hanya sebagai pebisnis, tetapi sebagai seorang patriot. Pagi itu, di apartemen Gria Tawangnya, Tiara menyesap teh melati sambil menatap sampul majalah Forbes terbaru. Fotonya ada di sana. Judulnya besar, Tiara, Bangkit dari Abu, mendefinisikan ulang kekuatan teknologi Indonesia. Ranti, asistennya, masuk sambil membawa tablet. Pagi, Bu. Jadwal Ibu padat hari ini. Rapat dengan investor Tokyo jam 9, lalu tinjauan proyek pabrik baru jam 11. Dan jam 2 siang? Tanya Tiara, tidak mengalihkan pandangan dari majalah itu. Jam 2 siang, Ranti tersenyum, adalah acara pribadi Ibu. Peresmian, Yayasan Asa Tiara. Tiara akhirnya menoleh, senyum tulus terbit di wajahnya. Itu yang paling penting. Dia tidak lagi memikirkan Lukman. Dia tidak memikirkan Ibu Wati atau Ayub. Dia mendengar kabar burung, tentu saja. Kabar tentang 3 orang yang jatuh miskin, terusir dari rumah, dan menghilang dari peredaran sosialita. Tapi kabar itu tidak memberinya kepuasan jahat. Anehnya, dia tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah catatan kaki yang buram dalam buku kehidupannya yang baru. Fokusnya kini bukan pada masa lalu yang kelam, tapi pada masa depan yang cerah yang bisa dia ciptakan untuk orang lain. Yayasan Asa Tiara adalah proyek hatinya. Sebuah yayasan yang didanai penuh olehnya, didedikasikan untuk membantu perempuan korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal, dan memberdayakan mereka dengan keterampilan dan modal usaha. Dia tahu betul bagaimana rasanya direndahkan, dihina, dan dianggap kampungan. Dia tahu bagaimana rasanya suaramu dibungkam. Siang itu, aula kecil yang elegan di salah satu gedungnya telah terisi penuh. Ada wartawan, ada beberapa pejabat, dan yang terpenting, ada 20 wanita pertama yang menjadi penerima manfaat yayasan itu. Mereka duduk di barisan depan, wajah mereka penuh harapan, beberapa tampak gugup. Tiara naik ke podium. Dia mengenakan gamis sederhana namun sangat berkelas, berwarna putih gading. Hijabnya senada. Dia tidak membawa teks pidato. Dia menatap langsung ke mata para wanita di barisan depan. Selamat siang. Suaranya tenang, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan berkat mikrofon. Saya tidak akan berbicara lama. Saya tahu, banyak dari kita di sini yang sudah terlalu lama mendengar omongan orang lain. Ruangan itu hening. Selama bertahun-tahun, lanjut Tiara, saya hidup dalam bayang-bayang definisi orang lain. Saya diberitahu bahwa saya tidak cukup baik. Saya diberitahu bahwa saya kampungan. Saya diberitahu bahwa tempat saya adalah di belakang atau di bawah. Dia berhenti sejenak, matanya menatap satu persatu wanita di depannya, berbagi rasa sakit yang sama. Setiap kali seseorang menghina Anda, katanya, suaranya sedikit bergetar oleh emosi, bukan oleh kesedihan. Mereka tidak sedang mendefinisikan Anda. Mereka sedang menunjukkan siapa diri mereka. Mereka sedang memproyeksikan ketakutan dan kekosongan jiwa mereka sendiri. Mereka bilang saya beruntung. Oh, ya, Tiara tersenyum tipis. Mereka bilang saya beruntung dinikahi pria, hebat. Mereka bilang saya beruntung bisa hidup enak. Tapi mereka tidak tahu, hidup enak,
yang mereka lihat adalah penjara yang saya bayar dengan harga diri saya setiap hari. Saya di sini bukan untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah korban. Kita semua tahu itu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah penyintas. Dan hari ini, kita berhenti menjadi penyintas. Hari ini, kita mulai menjadi pejuang. Tiara menunjuk ke logo yayasan di belakangnya, sebuah tunas yang tumbuh dari tanah retak. Orang lain mungkin telah melempar kita ke tanah. Suaranya menguat. Mereka mungkin telah menginjak-injak kita. Mereka mungkin telah melemparkan kotoran, atau bahkan sisa-sisa kue pesta mereka, ke wajah kita. Beberapa wartawan yang tahu ceritanya menahan napas. Mereka pikir, mereka sedang mengubur kita. Tiara tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Mereka tidak tahu bahwa kita adalah benih. Tepuk tangan membahana. Bukan hanya tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan yang tulus, bergemuruh. Para wanita di barisan depan berdiri, menangis haru. Yayasan ini, Tiara melanjutkan setelah tepuk tangan mereda, adalah tanah baru kita. Tempat kita tumbuh bersama. Kita tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain mendefinisikan nilai kita. Kita tidak akan pernah lagi meminta izin untuk bersinar. Dia berjalan turun dari podium, tidak seperti CEO, tapi seperti seorang saudari. Dia langsung menghampiri para wanita di barisan depan, memeluk mereka satu persatu. Jangan pernah takut membakar jembatan, bisiknya pada seorang wanita muda yang menangis di bahunya. Terutama jika jembatan itu hanya membawamu ke jurang kehinaan. Di sudut ruangan, Ranti menyeka air matanya. Dia melihat bosnya, wanita paling kuat yang pernah dia kenal, yang mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membangun harapan. Itulah pembalasan termanis. Kesuksesan yang bukan hanya diukur dengan materi, tapi dengan seberapa banyak kehidupan yang berhasil dia sentuh dan angkat. Saat Tiara berdiri di tengah-tengah mereka, tertawa lepas, cahaya blitz kamera menyorotnya. Tapi cahaya terkuat datang dari dalam dirinya sendiri. Dia akhirnya bebas. Jauh dari gemerlap ruang konferensi dan cahaya blitz, di belahan lain kota yang pengap dan terlupakan, kehidupan berjalan dengan irama yang berbeda. Pasar Senggol di pinggiran rel kereta adalah tempat di mana harapan dikubur setiap hari. Becek dari hujan semalam membuat bau tanah bercampur dengan bau amis ikan dan bau sangit minyak goreng bekas. Lalat berdengung di udara yang panas dan lembab. Disinilah, di sudut terjepit antara penjual ayam potong dan tumpukan sampah, berdiri sebuah lapak kecil yang menyedihkan. Sebuah meja kayu reot ditutupi terpal biru. Di atasnya, tertata beberapa nampan berisi kue basah, kue lapis, bolu kukus, risoles. Di belakang meja itu, duduk dua wanita. Ibu Wati, yang kulitnya kini menghitam terbakar matahari, tidak lagi mengenakan kebaya dan sanggul angkuhnya. Dia memakai das terkusam, rambutnya yang mulai memutih diikat asal-asalan. Tugasnya adalah berteriak, mencoba menarik pembeli. Kue, kue, murah, enak, 10.000. Suaranya serak, hilang di antara riuh pasar. Gengsi sosialitanya telah lama mati, digantikan oleh keputusasaan untuk makan malam nanti. Di sampingnya, Ayuk, sang mantan putri, berjongkok di atas kompor gas kecil. Wajahnya berminyak keringat, bercampur bedak murah yang luntur. Tangannya yang dulu lentik untuk memegang tas bermerek, kini penuh luka bakar kecil dan kapalan. Dialah yang membuat kue. Ironis. Dulu dia melempar kue mahal, sekarang dia mengaduk adonan kue murah dari tepung curah. Dia membenci ini. Dia membenci ibunya. Dia membenci baunya. Tapi dia lebih takut pada lapar. Dan ada Lukman. Lukman tidak ada di lapak. Dia bekerja di sisi lain pasar. Tubuhnya yang dulu tegap karena ngegim di klub elit, kini kurus kering, tapi berotot dengan cara yang kasar. Dia adalah kuli panggul. Pagi sampai sore, dia mengangkut karung beras, peti ikan, dan keranjang sayur. Setelannya yang mahal telah berganti dengan kaos oblong sobek yang kaku karena keringat. Pagi itu, pasar sangat ramai. Tapi lapak kue mereka sepi. Ibu Wati semakin gelisah. Uang setoran kontrakan petak mereka sudah jatuh tempo. Tiba-tiba, 3 orang pria bertato dengan langkah berat berhenti di depan lapak mereka. Mereka adalah preman pasar. Pemimpinnya, seorang pria gempal dengan kaos kutang, menatap nampan kue dengan pandangan meremehkan. Wah, ada kue baru, katanya, suaranya kasar. Dia menyeringai ke arah Ayuk. Cantik juga yang bikin. Ayuk membuang muka, gemetar. Berapa ini risoles? Tanya si preman. 10.000, Bang, jawab Ibu Wati cepat, mencoba tersenyum ramah. Silakan, Bang,
masih hangat. Si preman tertawa. 10.000? Mahal amat. Saya ambil 5, gratis ya. Buat uang keamanan. Dia mengambil 5 risoles dan hendak pergi. Jangan. Ayub, entah didorong oleh sisa harga diri atau keputusasaan, berdiri. Bayar dulu. Enak saja main ambil. Si preman berhenti. Dia berbalik perlahan. Matanya menyipit. Apa kamu bilang, Nona? Ayub, diam, desis Ibu Wati, panik. Dia harus bayar. Bu, kita bikinnya susah payah. Teriak Ayub, air matanya mulai menggenang. Si preman berjalan kembali. Dia menatap Ayub, lalu menatap risoles di tangannya. Dia tersenyum jahat. Oh, jadi harus bayar? Ini kue berharga banget ya. Dia mengambil 1 risoles. Lalu, dengan gerakan yang disengaja, dia melemparkannya ke tanah. Plah! Risoles itu jatuh tepat di kubangan air becek berwarna coklat di bawah meja. UPS, jatuh, kata si preman, meniru nada manja. Ibu Wati dan Ayub mematung. Dunia mereka seolah berhenti berputar. Kalimat itu, adegan itu, si preman, yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu mereka, hanya melanjutkan insting kejamnya. Dia melihat mereka membeku ketakutan, dan dia menikmatinya. Dia mengambil 1 lagi kue lapis dari nampan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalian mau saya bayar, kan? Teriaknya, menarik perhatian pedagang lain di sekitar. Ambil dulu kuenya di tanah itu pakai mulut kalian. Bentaknya, suaranya menggelegar. Makan. Dia melempar kue lapis itu. Plah, tepat di samping risoles tadi. Ibu Wati dan Ayub berdiri kaku seperti patung. Ini adalah cermin. Cermin neraka. Mereka teringat ballroom hotel yang mewah. Mereka teringat lantai marmer yang mengkilap. Mereka teringat Tiara yang berdiri diam, menatap mereka dengan mata dingin. Sekarang, mereka yang berada di posisi itu. Bukan di lantai marmer, tapi di lumpur pasar yang bau. Bukan ditertawakan sosialita, tapi ditonton oleh kuli dan pedagang ikan. Hinaannya sama. Rasanya 1000 kali lebih sakit. Ayub terisak, tubuhnya luruh berjongkok di belakang meja, tidak sanggup menatap. Ibu Wati hanya bisa menatap nanar kue yang hancur di lumpur itu. Air mata mengalir di pipinya yang keriput, bercampur keringat dan debu. Dia tidak bisa bersuara. Dia akhirnya mengerti. Ini adalah hukuman mereka. Karma yang sempurna. Di seberang pasar, terhalang kerumunan, Lukman baru saja meletakkan karung goni berisi kelapa. Dia menyeka keringat di matanya. Samar-samar dia melihat keributan di lapaknya. Dia melihat preman itu. Dia melihat ibunya menangis dan adiknya berjongkok. Dia ingin lari. Dia ingin membela mereka. Dia adalah pria, kepala keluarga. Dia mengambil 1 langkah maju. Tapi kakinya terasa berat. Dia teringat tawanya sendiri di ballroom hotel. Dia teringat bagaimana dia ikut menertawakan Tiara, istrinya, saat Ayub berkata, makan itu kue di lantai. Dia berhenti. Dia tidak bisa bergerak. Dia sadar, dia tidak punya hak untuk membela mereka. Dia adalah bagian dari dosa itu. Ini adalah hukuman mereka bertiga. Lukman berbalik, punggungnya menghadap lapaknya. Dia mengangkat karung goni berikutnya, bebannya terasa 2 kali lebih berat. Dia berjalan tertatih, air mata mengalir tanpa suara, membiarkan istri dan adiknya menghadapi cermin masa lalu mereka sendirian. Ribuan kilometer di atas mereka, di dalam kabin jet pribadi yang tenang, Tiara baru saja menutup laptopnya setelah rapat virtual yang sukses. Dia membuka jendela, menatap lautan awan putih di bawahnya. Dia sedang dalam perjalanan untuk membuka kantor cabang barunya di Singapura. Seorang pramugari datang dengan senyum. Teh melati Anda, Ibu Tiara. Terima kasih, kata Tiara, menerima cangkir porselen yang hangat. Dia menyesap tehnya. Rasanya nikmat. Dia tersenyum, senyum yang damai, ringan, dan tanpa beban. Dia tidak sedang terbang menjauhi masa lalunya. Dia terbang menuju masa depannya.